Salam anak-anak semuanya, berjumpa kembali dengan Mister di dalam pelajaran agama Kristen kelas 5. Nah, kali ini kita akan membahas materi dari bab 4 tentang Tuhanku peduli. Nah, mari anak-anak kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan penjelasan Mister. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kami kembali mengikuti pelajaran agama Kristen. Kali ini Tuhan berkati kami agar bisa mengerti dan memahami penjelasan guru kami. Berkati pelajaran kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita bab 4 tentang Tuhanku peduli. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian peduli, ya. Nah, sebenarnya kata peduli itu berasal dari bahasa Jerman, yaitu dari kata karon. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu adalah care, ya. Nah, dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, peduli artinya tindakan seseorang yang mengindahkan, yang memperhatikan, yang menghiraukan, serta ikut campur tangan dalam kehidupan orang lain dengan tujuan untuk membantu orang lain tersebut. Ya, jadi jelas bahwa peduli itu adalah tindakan kita dalam membantu, menolong masalah orang lain. Ya. Nah, sesungguhnya Tuhan kita itu Allah yang sangat peduli. Dia peduli dengan semua ciptaannya, termasuk manusia. Tuhan kita itu begitu sayang, begitu peduli, memperhatikan, bahkan menolong banyak hal dalam kehidupan kita. Contohnya, ya, Tuhan memberikan kita setiap hari nafas kehidupan. Tanpa kita harus mengeluarkan uang, kita bisa menghirup oksigen sepuasnya. Ya. Dan nafas kehidupan ini diberikan kepada semua makhluk hidup, bukan hanya manusia. Tuhan juga memberikan kita cahaya matahari. Setiap hari kita melihat cahaya matahari, ya, matahari terbit, ya, mengeluarkan sinar matahari, dan sinar matahari itu sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia dan ciptaan yang lain. Kemudian Tuhan juga memberikan kita air, di mana air adalah kebutuhan pokok manusia. Manusia bisa memperoleh air tanpa membayar. Setiap hari kita bisa mendapatkan air dengan cuma-cuma. Dan masih banyak lagi, ya, bentuk perhatian, kepedulian Allah kepada manusia. Tuhan sangat peduli kepada manusia. Ya. Mengapa? Karena Dia memiliki kasih. Dan kasih Allah ini disebut dengan kasih agape. Ya. Kasih yang diberikan kepada manusia secara cuma-cuma tanpa kita harus membayar. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus memiliki kasih Allah. Ya, di mana kasih Allah itu harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kepada sesama, bahkan kepada ciptaan Tuhan yang lain. Yang kedua, kita akan melihat apa sih wujud kepedulian Tuhan bagi manusia di masa lampau? Ya. Mari kita lihat wujud kepedulian Tuhan bagi manusia di masa yang lampau, ya, itu bisa kita lihat dari peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah wujud kepedulian Tuhan kepada kita manusia yang berdosa. Nah, melalui kelahiran Tuhan Yesus,
Ya. Tuhan ingin menunjukkan kepeduliannya di mana melalui kelahirannya Yesus menjelma menjadi manusia. Ya, yang tadinya dia ada di sorga sebagai Tuhan yang berkuasa, dia rela menjadi manusia sama seperti kita. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk mengusahakan keselamatan, kebaikan bagi manusia. Sehingga kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus selama menjadi manusia, dia melakukan banyak mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang berdosa Tuhan bisa ampuni. Jadi melalui kelahiran Tuhan Yesus kita bisa melihat kepedulian Tuhan bagi manusia. Berikutnya melalui kematian Tuhan Yesus. Ya, Tuhan juga menunjukkan kepeduliannya kepada manusia di mana dia rela mati, korbankan nyawanya di kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa manusia. Sebenarnya manusialah yang harus disalib. Manusialah yang harus mati dihukum. Tetapi Yesus rela mati untuk kita. Bukankah itu bentuk kepedulian Tuhan kepada manusia? Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Berikutnya melalui kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan juga ingin menunjukkan kepeduliannya. Ya, di mana dengan kebangkitannya Tuhan memberikan kita hidup kekal. Ya, tidak ada lagi kematian kekal. Tuhan menunjukkan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya dan mengaruniakan Roh Kudus untuk menuntun dan menyertai manusia ke jalan yang benar. Jadi melalui kelahiran, kematian dan kebangkitan kita bisa melihat Allah itu begitu peduli dengan kita. Nah, itulah bentuk atau wujud kepedulian Allah di masa yang lampau. Nah, mari kita lihat wujud kepedulian Tuhan bagi manusia di masa kini. Ya. Di masa kini atau di masa saat ini wujud kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita sangat banyak. Kita bisa lihat dari aspek sosial, dari aspek ekonomi, dari aspek spiritual dan pendidikan. Dari aspek sosial Tuhan ingin menunjukkan kepeduliannya bahwa Tuhan memberikan kita keluarga. Ya, Tuhan memberikan kita teman, Tuhan memberikan kita sesama. Ya. Jadi secara sosial manusia itu tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Tuhan memberikan kita orang lain untuk menolong kita. Ada keluarga, ayah, ibu, saudara yang bisa membantu kita. Ada teman di sekolah yang bisa menolong kita. Jadi dari segi aspek sosial Tuhan memberikan kita sesama supaya kita tidak hidup sendirian. Dari aspek ekonomi Tuhan juga ingin menunjukkan kepeduliannya di mana semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Secara ekonomi kita tidak diberikan kekurangan. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita melalui keluarga. Seorang anak bisa sekolah, bisa punya baju, bisa punya mainan dan lain sebagainya. Ya, tentu butuh uang. Dan uang itu diberikan lewat keluarga. Ayah dan ibu yang sudah bekerja untuk kita. Secara ekonomi Tuhan mencukupkan itu. Nah, dari aspek spiritual Tuhan juga peduli. Dia menumbuhkan, dia memelihara, dia menjaga iman kita. Bagaimana iman kita bertumbuh? Tuhan berikan kita gereja yang bisa melayani sehingga iman kita bisa bertumbuh. Tuhan memberikan kita seorang pendeta yang bisa membuat iman kita semakin dewasa. Tuhan berikan kita guru-guru sekolah minggu yang selalu mengajari mendidik kita agar iman kita bertumbuh. Secara spiritual Tuhan peduli dengan kita. Dalam aspek pendidikan Tuhan juga peduli. Tuhan berikan kita lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal maupun informal. Kita bisa sekolah ya, mulai dari PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Tuhan berikan itu untuk kita. Supaya apa? Kita bisa lebih pandai, kita menjadi lebih banyak tahu. Ya. Jadi secara
dari aspek pendidikan Tuhan itu sangat peduli. Dia memberikan kita ya satu lembaga pendidikan untuk kita bisa belajar sehingga kita menjadi lebih banyak tahu. Ya, setelah kita melihat ada banyak bentuk kepedulian Tuhan kepada manusia, lalu apa tanggapan kita terhadap kepedulian Tuhan? Ya. Nah, dalam menanggapi kepedulian Tuhan ada dua bentuk jenis tanggapan manusia, yaitu tanggapan yang sifatnya positif dan tanggapan yang sifatnya negatif. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki tanggapan yang positif terhadap kepedulian Tuhan. Ya, misalnya apa? Belajar bersyukur dalam segala hal, selalu menerima dengan tulus, dengan senang hati semua yang diberikan Tuhan bagi kita. Kemudian kita menjalani hidup dengan sehat, ya. Menjaga tubuh tetap sehat, makan makanan yang sehat. Kemudian menjaga lingkungan agar lingkungan kita tetap sehat, bersih, lestari, aman. Ya. Kemudian kita rajin ibadah, sekolah minggu, ya. Menghargai dan menghormati sesama. Itu tanggapan atau respon positif seorang anak Tuhan. Tidak boleh sombong dan suka menolong sesama, suka berbagi. Nah, ini contoh ya sebuah tanggapan positif terhadap kepedulian Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah peduli dengan kita, ya kita harus tunjukkan kepedulian kita dengan Tuhan melalui hal-hal tadi. Nah, namun ada juga orang yang menanggapi secara negatif ya terhadap kepedulian Tuhan. Tuhan sudah berbuat baik begitu banyak, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya, tapi banyak orang memiliki tanggapan atau balasan yang negatif. Seperti apa? Hidup selalu bersungut-sungut. Hidupnya ceroboh, tidak bisa menjaga tubuh sehat, suka merokok, minum minuman keras, ya, narkoba. Dengan sesama tidak peduli, terhadap lingkungan tidak bisa menjaga lingkungan yang baik, malas beribadah, tidak mau membantu orang tua, malah melawan orang tua. Nah, itu contoh-contoh ya tindakan negatif seseorang, dan ini membuat Tuhan itu sedih dan marah. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus memiliki tanggapan yang positif terhadap kepedulian Tuhan. Nah, mari kita lihat ya beberapa ayat di mana dalam Yesaya pasal 17 ayat 10, ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel, di mana pada waktu itu bangsa Israel hidup menderita karena dijajah bangsa Asyur. Nah, di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel, Nabi Yesaya memberitahukan kepada bangsa Israel, kalian harus sabar, harus kuat dan tetap ya memiliki hidup yang positif di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan segera membebaskan kalian dari penderitaan bangsa Asyur. Yang penting kalian harus belajar sabar dan tetap memiliki respon positif kepada Tuhan. Ya. Jadi dalam keadaan menderita, Nabi Yesaya mengingatkan tetap kalian harus punya hidup yang positif di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan menolong. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 juga ayat ini ditujukan kepada bangsa Yahudi yang belum mengenal Kristus. Mereka suka hidup dalam dosa, tidak taat kepada Tuhan. Nah, Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus ya, untuk mereka bertobat, mereka kembali dari cara hidup yang negatif. Mereka harus berubah, memiliki hidup yang positif agar Tuhan menunjukkan kepeduliannya lebih lagi. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, melalui pelajaran kita kali ini, kita diajarkan Tuhan untuk belajar membalas kebaikan Tuhan, membalas kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Tentu juga kita harus dengan cara menunjukkan hidup yang baik, menunjukkan cara hidup yang benar, yang positif. Mari anak-anak bersama-sama kita menjadi anak yang
peduli dengan Tuhan dan sesama. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak semua tetap terus mengasihi Tuhan. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Salam.